Baru kali ini saya diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, sebelumnya Ustadz, maaf, saya mau cerita dulu. Namanya siapa? Oh, nama saya Muli. Perkenalkan, nama saya Muli. Saya asli, iya, Muli. Saya asli mana ada, tinggalnya di Bantul di Jogja. Ustadz, selama hidup saya dari kecil sampai sekarang saya sudah terbiasa kehilangan kedua orang tua, calon pasangan. Saya bahkan kayak udah terbiasa kehilangan, kayak udah nggak ngerasa takut kehilangan. Udahlah, kalau untuk masalah manusiawi saya nggak takut lagi gitu. Itu yang membuat saya menjadi keras dalam berpikir, mengambil keputusan, atau bahkan dalam bertindak. Entah saya menjadi emosional, karena sepanjang hidup saya tuh kayak tidak ada yang menuntun untuk saya menjadi lebih lebih sabar kayak gitu ya Ustadz ya. Terus saya juga punya trust issue, takut sendiri. Kayak karena sering ditinggalkan, sering diselingkuhin mungkin ya Ustadz. Terus pertanyaan saya Ustadz, karena saya seorang independent woman mungkin bisa disebut seperti itu, saya berdiri di kaki sendiri. Saya kalau misalnya mau healing atau menghilang Ustadz, saya kayak punya kepikiran gimana ya nanti karyawan saya, kalau saya pergi, saya menghilang untuk menenangkan diri. Jangankan untuk menghilang pergi ya Ustadz, untuk matikan data handphone aja kadang saya kepikiran gitu loh. Dan itu tuh kayak ngeganggu banget. Sebenarnya saya pingin deh sehari tanpa duniawi, pinginnya kayak relax gitu. Tapi itu susah banget Ustadz. Itu bagaimana solusinya? Terus banyak banget nih pertanyaan. Berapa halaman Bang? Bentar. Terus kan mungkin karena saya punya trust issue takut kehilangan, saya kayak menanamkan diri untuk rasa tidak enakan. Kalau orang Jawa bilang rasa pekiwuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomongin saya jelek, saya dibully atau saya direndahkan itu kayak lebih kayak nggak dibales tapi dalam hati itu gedek. Tapi bener nggak sih Ustadz kalau misalnya tadi hayin itu kan tenang, sama nggak dengan menahan diri, kayak tenang kan tapi dalam hati gedek, tapi manusiawi ya Allah dibalas dong tolong kayak gitu kan, itu tuh sama nggak dengan hayin gitu ya Ustadz? Karena saya ingin mempelajari dari hayin, terus dari layin, korib dan sahlin itu saya ingin mempelajari banget itu hayinnya. Terus yang terakhir Ustadz, maaf ya teman-teman. Masya Allah, terakhir ya. Maaf Ustadz, apa yang kita lakukan saat menghilang selain secara, mohon maaf kayak ibadah yang benar-benar me time kita tuh bermanfaat, menaikin mental kita yang emang benar-benar down banget saat itu. Apakah kita nggak boleh ada rasa gedek atau nggak nyaman atau kayak ada rasa sakit hati? Perasaan gedek, marah, kecewa, terluka itu syai'un la yumlak, tidak bisa dikendalikan. Makanya kita tidak dicatat dosa atas perasaan-perasaan itu. Baru dicatat dosa dengan reaksinya, dengan ekspresinya. Maka akan tetap hayyin selama kita masih tenang untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Ada kata secara berlebihan, kadang-kadang butuh reaksi, tapi masih wajar, kayak tabayun, klarifikasi sekilas gitu ya, seperlunya, gak usah berlarut-larut misalnya. Tetap perlu, cuman setelah itu diam, setelah itu tenang, jangan diladenin, jangan didebat, jangan diramekan dan segala macam. Walaupun hati kita sebetulnya marah gitu. Itu hayyin. Jadi orang yang hayyin itu juga bertingkat-tingkat. Dari yang tadinya yang awal-awalnya ada rasa, ya Allah balas dong misalnya ya, gak apa-apa. Itu awal dari kita belajar hayyin. Sampai ke level bukan lagi balas yang kita harapkan. Tapi ya Allah kasihanilah saya. Jadi kita fokusnya ke diri kita sendiri gitu. Ketika kita bisa bawa kameranya atau lensanya ke arah kita, itu kita udah mulai uzlah tuh. Kalau lensanya masih ke masalah, belum uzlah. Uzlah itu kan mengasingkan diri, berarti lensanya dibalikin ke kita. Ya Allah kasihanilah aku, ya Allah ridhoilah aku, ya Allah tambahlah kebaikan aku dengan ujian ini, ya Allah angkat derajatku gara-gara kata-kata ini, gara-gara fitnah ini. Fokusnya ke kita, udah gak fokus lagi ke dia, ya Allah balaslah dia, hancurkan dia, udah enggak. Walaupun di dalam hati.
Jadi udah fokusnya ke kita. Itu tingkatan next levelnya. Tapi nggak apa-apa di awal levelnya masih ada rasa itu walaupun nggak diungkapkan. Itu kan semua orang berproses ya. Nggak bisa langsung ideal. Itu tentang hayyin. Tentang yang pertanyaan pertama dan ketiga itu nyambung. Hilang. Nggak semua orang punya kesempatan untuk hilang sehari apalagi berhari-hari. Ada orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia setiap hari harus berjuang kan. Maka hilang ini beda-beda dari zamannya Ashabul Kahfi, Nabi Musa, Nabi Yusuf kan beda-beda. Termasuk Sayyidah Maryam, Nabi Muhammad, beda-beda hilangnya. Jadi nggak harus semuanya hilang sehari atau beberapa hari. Ada hilang sejenak aja antara maghrib sama isya di musola. Ketika dia selesai dengan kerjaannya, dia duduk di musola setelah dia sholat maghrib sampai isya. Dia istirahat sebentar dari hiruk pikuk dunia. Dia berzikir dengan nama-nama Allah. Dia curhat sama Allah. Dia ngomong sama Allah. Atau lebih baik lagi hilangnya Al-Muzammil. Kapan? Tengah malam. Itu hilang yang harusnya banyak orang bisa melakukannya. Kecuali yang kerja malam ya. Jadi banyak orang bisa melakukan itu. Kalau yang kerja malam berarti di siang hari. Yang kerja siang berarti di malam hari. Dia hilang sejam, setengah jam. Cukup asalkan dia fokus dengan dirinya dan Tuhannya. Ini dalam konteks hilang dalam ibadah. Bagaimana dengan pertanyaan ketiga, hilang yang bukan ibadah? Apa yang kita lakukan? Bisa juga mulai dari yang ibadah sampai yang mubah. Mubah itu apa? Hobi yang tadi saya bilang. Apa hobi kalian? Cewek-cewek kan melukis misalnya. Kalau nggak ngelukis apa? Merangkai bunga, tanaman, farming, grooming, atau hobi olahraga apa? Saya punya banyak hobi olahraga. Jadi kalau saya lagi pengen me time, pengen uzlah, ya udah saya olahraga. Ya udah saya pergi, apalagi diving ya. Atau free dive kan kalau udah masuk ke air tuh udah tenang, equalize, lebih tenang lagi, hening, nggak ada suara. Itu bagian dari terapi saya. Kalian terapinya olahraga apa? Endorfin, hormon-hormon kebahagiaan kan muncul dengan olahraga, nggak apa-apa banget. Atau melakukan hobi yang lain, yang sifatnya hiburan-hiburan yang masih wajar, yang tidak berlebihan, nggak apa-apa banget. Itu bagian dari hilang. Jadi nggak harus semuanya diseragamkan, pokoknya hilangnya agak lama. Kondisi orang beda-beda. Kalau kondisi Mbak Muli gak mungkin ninggalin karyawannya, kerjaannya, orang-orang yang menjadi amanahnya. Jangan-jangan hilangnya Mbak Wuli itu justru bertemu dengan mereka. Hilangnya Mbak Wuli itu justru karena hilang istri saya itu justru ketemu pasiennya. Ketemu pasien kanker, ketemu pasien mental, itu hilangnya dia. Saya ketemu mereka malah stres ya. Kadang ngelihat kondisi mereka kan ngeri-ngeri ya. Kanker itu kan kalau yang udah stadium lanjut tuh ngeri-ngeri luar biasa. Tapi bagi dia itu healingnya dia. Dia kalau lagi ada masalah dengan saya, bete, ada keributan rumah tangga, biasalah di mana-mana juga ada. Itu cara dia mengobati dirinya, dia ketemu pasien. Kalau saya ya mungkin karena kurang soleh kali ya. Saya malah naik mobil. Karena hobi saya nyetir, saya ambil mobil, saya keliling-keliling tol, saya jalan-jalan kemana. Gak usah tanya playlistnya apa. Ya itu healingnya saya. Jadi lakukan apapun yang bisa kita lakukan, yang penting buat uzlah, buat diri kita. Apa yang bikin kita happy? Kita yang tahu apa yang bikin kita happy. Syaratnya cuma satu, yang tidak melanggar syariah. Udah itu aja.